Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Sahabat, di kesempatan kali ini Wangi Pandan membuat edisi melestarikan kuliner Indonesia, kuliner asli Indonesia. Untuk kali ini Wangi Pandan membuat kuliner Betawi kuno, namanya ikan gabus pucung. Untuk saat ini ikan gabus merupakan ikan jenis langka di daerah DKI Jakarta. Hanya tersedia di daerah pinggiran, misalnya Depok, Bogor, Bekasi. Dan yang membuat masakan ini biasanya adalah penduduk Betawi asli. Sedangkan ikan gabus menjadi langka karena untuk mendapatkan ikannya harus melalui proses memancing terlebih dahulu ya. Dan ikannya ini mengandung banyak albumin. Albumin ini sangat bermanfaat untuk menyembuhkan luka, terutama luka bekas operasi ya. Nah, untuk bahan-bahannya dapat dilihat di sini atau di kolom description di bawah. Bahan-bahannya adalah siapkan 2 ekor ikan gabus ukuran sedang. Kemudian bersihkan ya 5 buah pucung atau disebut juga keluwe dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia adalah kepayang. Dibutuhkan 5 buah. Cuci bersih terlebih dahulu sebelum dikupas. 5 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, cabai secukupnya. Biasanya menggunakan cabai keriting ya, namun bisa ditambah atau diganti dengan cabai rawit. Kemudian kunyit sepotong, sepotong kencur, sepotong lengkuas, 2 batang serai, kemudian kemiri sebanyak 5 butir, 3 lembar daun salam. Ini adalah bawang merah India ya sahabat. Sama dengan kurang lebih 5 butir bawang merah biasa. Kemudian ketumbar secukupnya dan kunyit untuk
merendam ikannya, kemudian garam, kaldu bubuk sesuai dengan selera, dan yang terakhir adalah terasi sebanyak 1 sendok teh saja. Cara membuatnya: blender kunyit, bawang putih, dan sedikit ketumbar untuk memarinase ikannya. Seperti ini ya hasilnya. Kemudian tuang ikan ke dalam sebuah baskom. Lalu tambahkan bumbu marinasenya. Tambahkan garam secukupnya. Lalu aduk rata hingga bumbunya meresap ke seluruh permukaan ikannya. Dan jangan lupa diberi jeruk nipisnya juga ya. Kemudian untuk bagian dalam atau bagian perutnya dan bagian kepala, tuangkan saja bumbu marinase ini ke dalamnya ya, agar bagian dalamnya itu tidak amis. Nah, seperti ini ya. Kemudian diamkan selama kurang lebih 30 menit. Ini adalah bumbu yang telah dicuci bersih dan pucungnya juga telah dicuci ya. Kemudian kupas pucung dengan cara dipukul menggunakan ulekan seperti ini ya. Setelah itu keluarkan bagian dalamnya satu persatu. Jangan lupa untuk mengincipi atau mencicipi setiap buah pucung ini atau keluak ini atau kepayang ini. Jika ada yang pahit sebaiknya disisihkan saja. Kemudian sebelum di blender kita rajang terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, cabai, kencur, dan kemirinya. Untuk bawang putih dan kemiri sebaiknya kita potong terlebih dahulu atau kita rajang ya, agar bentuknya itu tidak bulat atau menjadi bulat-bulat seperti kecil-kecil gitu ya sahabat. Nah seperti ini ya. Kemudian untuk serai dan lengkuas akan kita geprek saja, dan pucungnya akan kita blender menyusul ya setelah bumbunya. Jangan lupa kemirinya juga dibelah-belah ya, agar tidak bergerindil. Kemudian jangan lupa masukkan juga 1 sendok teh terasi ke dalam blender. Lalu blender sampai bumbu ini halus dan lembut. Semakin halus semakin baik ya. Kemudian untuk serainya kita geprek dan lengkuasnya. Lalu lanjut dengan menggoreng ikan gabusnya terlebih dahulu. Siapkan minyak secukupnya agar dapat menggoreng ikan ini dengan cara deep fry ya. Jangan lupa untuk dibalik-balik. Nah, seperti ini ya, sampai warnanya kuning keemasan. Kemudian tiriskan. Lalu minyaknya kita kurangi untuk menumis bumbunya. Nah, seperti ini ya, ikannya menjadi crispy dan berwarna kuning keemasan. Setelah itu, siapkan minyak secukupnya untuk menumis bumbunya terlebih dahulu. Tambahkan serai, lengkuas, dan daun salamnya. Sambil menunggu kita blender pucungnya dan beri sedikit air atau air secukupnya. Kemudian setelah bumbunya terpisah dengan minyaknya, tambahkan pucung ke dalam bumbu. Aduk hingga tercampur rata sampai bumbu dan pucung ini menyatu dan harum ya. Kemudian tambahkan garam secukupnya atau sesuai selera, kaldu bubuk jika suka, dan
Biarkan sampai bumbunya kembali terpisah dengan minyaknya ya. Setelah itu baru tambahkan air yang kita tuangkan ke dalam gelas blendernya agar bumbunya sisa-sisanya itu menyatu kembali di dalam bumbu ini ya. Kemudian aduk-aduk hingga mendidih, lalu masukkan ikan gabusnya tadi. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak hingga matang. Untuk jumlah airnya sesuaikan saja dengan selera sahabat. Di sini Wangi Pandan menyukai air yang agak banyak seperti ini ya. Jika ingin lebih kental, dapat dimasak agak lebih lama atau jumlah airnya dikurangi. Sahabat, bantu Wangi Pandan ya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe. Karena subscribe itu gratis lama-lamanya loh. Jangan lupa ya sahabat. Dan tekan tombol like dan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video yang terbaru dari Wangi Pandan. Terima kasih sahabat telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.